Halo, anak-anak kelas 7. Mari belajar fisika bersama Ibu Sum. Kita akan pelajari tentang suhu. Nah, di sini kita akan pelajari suhu. Apakah definisi dari suhu? Ya, nanti bisa dicatat ya sama kalian. Definisi suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda atau zat. Nah, alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Kemudian kita juga akan pelajari nanti itu tentang konversi dan satuannya. Nah, ini kita lihat aktivitas sehari-harinya ya. Lihat, ini memanaskan atau sedang memasak. Nah, ini juga ada perubahan suhu. Ya, suhunya meningkat. Nah, kemudian ini cek suhu pakai alat yang namanya termometer, ya. Kalau sekarang termometer modelnya seperti ini, namanya termometer digital. Ya, jadi kalau masa pandemi sekarang, kalau memasuki mall, kita akan dicek suhunya. Kalau suhunya di bawah 37,5, kita masih boleh masuk ya. Kemudian ini menjemur pakaian. Ini juga ada perubahan suhu. Suhunya juga meningkat sehingga pakaiannya akan menjadi kering. Nah, jadi kalau begitu apakah suhu? Ya. Nah, suhu itu tadi sudah Ibu sebut bahwa diukur dengan alat yang namanya termometer. Kita perhatikan ya. Termometer itu ada yang isinya dengan raksa dan ada juga dengan alkohol. Kita akan pelajari apa keuntungannya kalau dengan menggunakan raksa. Kalau raksa, keuntungannya itu warnanya mengkilap sehingga mudah dilihat. Perubahan volume teratur pada saat perubahan suhu. Tidak membasahi dinding kaca. Rentangan jangkauan suhu cukup lebar sehingga dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. Min 38 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius. Kerugiannya harganya mahal, tidak bisa mengukur suhu yang sangat rendah dan beracun. Alkohol. Alkohol, pengukuran suhu lebih teliti karena lebih peka. Dapat mengukur suhu sangat rendah, mencapai titik bekunya itu min 112 derajat Celcius. Kerugiannya tidak dapat mengukur suhu yang sangat tinggi karena titik didihnya hanya 78 derajat Celcius. Tidak berwarna sehingga perlu diberi warna agar mudah dilihat, membasahi dinding kaca. Nah, suhu itu perlu dikalibrasi. Jadi menentukan skala pada termometer. Skala termometer titik tetap atas itu adalah suhu air saat mendidih. Titik tetap bawah adalah suhu air saat membeku. Tujuannya menjaga agar alat yang digunakan menghasilkan pengukuran yang akurat. Tahap kalibrasinya itu seperti ini ya. Jadi kalau kita mau menentukan titik tetap atas, itu caranya adalah dengan jadi kalau kita tetapkan dulu titik beku bawah ya, titik beku ya. Jadi titik tetap bawah. Taruh es batu dan air dingin ke dalam wadah, biarkan selama 5 menit. Masukkan ujung termometer ke dalam air, biarkan selama 2 menit. Lihat suhu yang tertera. Saat suhu sudah stabil, beri tanda suhu beku air 0 derajat Celcius. Kalibrasi untuk titik didih termometer. Didihkan air, letakkan ujung termometer ke dalamnya. Biarkan selama 2 menit. Lihat suhu yang tertera. Saat suhu stabil, beri tanda suhu didih air adalah 100 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, termometer itu ternyata, jadi satuan suhu itu sebenarnya adalah Kelvin ya. Satuannya ini adalah Kelvin. Tetapi, ya, ternyata termometer itu yang kita kenal ada Celcius, ada Fahrenheit, dan ada Reaumur. Nah, titik beku airnya untuk Celcius itu 0 derajat. Titik didih airnya adalah 100 derajat. Selisihnya adalah 100 ya. 100 dikurangi 0. Jadi perbandingannya adalah 5 kalau kita bagi 20. Nah, ini
Fahrenheit 32 derajat dan 212. Jadi selisihnya kalau 212 dikurangi 32 itu 180. Kalau kita bagi 20, 180-nya itu menjadi 9. Kelvin, 273 Kelvin dan 373. 373 dikurangi 273 itu 100 ya. Kalau dibagi 20, 100 ini menjadi 5. Nah, Reaumur itu 0 derajat dan 80 derajat. Ya, selisihnya adalah 80. 80 dibagi 20 itu adalah 4. Jadi perbandingannya Celsius adalah 5, Fahrenheit adalah 9, Kelvin adalah 5, Reaumur adalah 4. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Jadi, ini untuk perbandingannya. Ya, jadi C per 100, F min 32 per 180, K min 273 per 100, R Reaumur itu R per 80. Jadi sebenarnya kalian sudah mempelajari ini di SD ya. Oke, nah ini ya, jadi seperti ini perbandingannya. Nah, sekarang contoh soal, lengkapi tabel berikut. Ya, skala Celsius, titik bawahnya adalah 0, titik atasnya adalah 100, rasionya adalah 5 ya nanti. Nah, Reaumur 0 dan 80, Fahrenheit 32 dan 212. Kelvin adalah 273 dan 373. Rasionya berarti 5. Ya. Jadi ini seperti ini rentangnya. Ya. Jadi rasionya adalah 5, 4, 9, 5. Pengisinya apa? Raksa ya semuanya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada contoh soal nomor 2. Ini ada 60 derajat Reaumur. Berapakah derajat Celsiusnya? Jadi kalau kalian mengerjakan, buatlah batang Celsiusnya dulu. Batang termometernya dulu seperti ini. Jadi karena diketahuinya di Reaumur, berarti 0, 60, dan 80. Kemudian kalau di Celsius yang ditanya 0, kita cari berapa Celsius, dan ini 100 ya. Bila termometer menunjukkan 60 derajat, maka termometer Celsius menunjukkan angka. Ya. Tadi kan Celsius itu C per 5, kalau Reaumur itu R per 4. Jadi kalau begitu C per 5 sama dengan 60 per 4. Jadi kalau dihitung, jadi 15 kali 5, ya ini kan 60 dibagi 4 adalah 15. 15 kali 5 jadi 75 derajat. Jawabannya adalah C. Nah, nomor 3, suhu udara di Kota Mataram yang disiarkan oleh BMKG adalah 30 derajat Celcius. Jika suhu tersebut dinyatakan dalam skala Fahrenheit, nilainya adalah, tadi gimana caranya? Jadi, F min 32 per 9 sama dengan C per 5. Kan kemarin, tadi ya, kita sudah ini bahas tentang ini. Ya, jadi akhirnya F min 32 per 9 sama dengan 30 per 5. Jadi F min 32 per 9 sama dengan 6. Jadi F min 32 sama dengan 9 kali 6. Jadi F min 32 sama dengan 54. Jadi F sama dengan 54 ditambah 32. Jadi 86 derajat Fahrenheit. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ada soal seperti ini, gimana caranya? Seorang siswa membuat termometer es buatannya dengan langkah berikut. Saat es melebur, ia mengukur panjang kolom raksa termometer 4 cm. Lalu saat air mendidih, ia mengukur panjang kolom raksa termometer 44 cm. Ia mengukur suhu suatu benda, ternyata panjang kolom raksa 19 cm. Suhu ini jika diukur dengan termometer Celsius akan terukur. Oke, kita hitung. Jadi kita gambar dulu. Ini ya, ada raksanya pertama 4 cm, itu setara dengan 0 derajat. Kemudian raksanya setinggi 44 cm, setara dengan 100 derajat. Nah, kalau 19 cm, jadi berapa derajat? Nah, caranya adalah X ya, X ini dikurangi 0 sama dengan 100 dikurangi 0. Nah, 19 ini dikurangi 4 sama dibagi 44 dikurangi 4. Jadi akhirnya X per 100 sama dengan 15 per 40. X per 100 sama dengan 3 per 8. Jadi hasilnya 8X sama dengan 300.
Jawabannya adalah X 37,5 derajat Celcius. Jadi jawabannya C ya. Ya, baik. Terima kasih kalian sudah mempelajari tentang suhu. Semoga mengerti dan sukses selalu. Ibu minta catatan dari PPT ini tolong dicatat dan contoh soalnya juga tolong dicatat. Kemudian kalian foto dan kirim ke GC. Terima kasih. Sekali lagi, sukses selalu.